Selamat datang di Tripod. Kali ini kita akan mengulik kisah dari teman-teman Bukpakti yang dimana mereka memberikan tips dan trik terkait bagaimana sih indahnya membaca, kemudian membangun kebiasaan dan cinta terhadap literasi itu sendiri. Yuk, kita ulik kisahnya. Halo teman-teman, alhamdulillah kali ini kita akan kedatangan tamu atau narasumber cantik yang masih muda, yaitu Kak Lulu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Halo, hai. Gimana kabarnya Kak Lulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih kegiatannya nih? Lagi sibuk kuliah, terus kalian melancarkan kegiatan Bukparti aja sih Kak. Oh, Masya Allah. Berbicara seputar Bukparti nih Kak. Nah, Kakak ini sebagai apa di Bukparti? Kalau kami menyebutnya volunteer di Bukparti. Oh, volunteer, iya, atau iya. penggerak. Oh, Gitu. Jadi karena di Bukparti ini kan sendiri kebanyakan bukan kami nggak nyebutnya ketua atau pemilih. Oh enggak, tapi lebih ke volunteer, volunteer ya? Karena emang Bukparti ini sendiri kan dari Jakarta ya Kak, Iya, kami ngambilnya. iya. Jadi kalau kami bilangnya ketua agak tidak etis untuk disebut. Oh, Jadi iya, kami iya. ngambilnya Jadi volunteer. semuanya sama ya? Sama. Iya. Nah, untuk kegiatannya Bukparti itu Kak kapan aja sih? Sebenarnya bisa kapan aja, cuman kami ngambilnya biasanya di hari libur atau di weekend Kak, Sabtu atau Minggu, karena sasaran kami juga kan banyak anak sekolah, anak yang udah kerja bahkan. Jadi biasanya bisanya di weekend aja tuh Kak. Oh, Sabtu karena teman-teman atau juga punya kesibukan yang lain ya? Iya. Ada yang sudah bekerja ya? Sudah, paling Mahasiswa juga, pelajar maksimal juga itu ada? umurnya 30 yang udah kerja, Oh. 35 ada. General ya berarti? General, ya? dari umur dari remaja sampai dewasa. Oh, di Bukparti sendiri yang Iya. bagian volunteernya? Volunteer dan pesertanya dari remaja sampai yang udah kerja ya. Iya. Nah, apakah Bukpakti ini Kak bersifat formal atau dia lebih santai gitu nah? Sifatnya santai aja Kak, santai. kita baca buku biasa, Iya, terus abis itu diskusi bareng, Iya, main iya. games, bukan yang kayak ada pembukaan, ada baca doa. Oh, enggak, lebih biasa santai aja. ya dia? Santai aja, kan karena emang temanya itu piknik sambil baca buku kan Kak. Oh, piknik sambil baca buku. Berarti ada makan-makannya dong? Ada, boleh, bawa makanan apa aja, bisa sharing, sembarang apa aja dibawa, sharing sama-sama. Oh iya. Bukunya tuh apa aja sih Kak jenisnya? Boleh buku sembarang, bebas atau gimana sih? Bebas, karena dari bebas. pusat, dari Jakarta. Cinta-cintaan boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh, cinta, politik, boleh. Boleh sembarang biasa aja, ya? karena dari pusat emang peraturannya adalah nggak boleh membatasi genre ya Kak. Oh, iya. Jadi genre apapun itu boleh dimasukkan. Wah, luar biasa ya. Asal nggak sara aja. Oh iya. Nah, untuk Bukparti sendiri tuh dia apa sih Kak? Bukparti ini? Bukparti itu sebenarnya wadah ya Kak, buat orang-orang yang suka buku nih tapi nggak dapat teman untuk menukar. Oh, jadi lebih ke partner ya? Partner untuk. Biasanya kan kalau kita baca buku sendiri ya Kak, kita Iya, mau bosan ya sharing biasanya buku kita ya. kan Iya. sendiri kan bosan ya Kak. Jadi sebagai wadah aja untuk sharing buku, untuk bertukar pikiran, Partner ya, untuk buku itu ya. partner belajar ya, lebih ke situ. Nah, Bukparti sendiri itu kapan didirikannya Kak? Kalau Bukparti dari tahun lalu, awal tahun lalu, 2002. Januari 2024. Baru-baru ya, Baru berarti aja, ini baru tapi berjalan. kalau untuk sebenarnya kan Tarakan Bukparti ini berangkatnya dari pelajar kreatif kan Kak. Iya, Pelajar iya. kreatif Indonesia itu udah 5 tahun yang lalu nih Kak. Oh, Udah dari iya, 2020 atau 2021 saya agak lupa. Jadi Bukparti ini anaknya lah ya, bisa Iya, dibilang. Bukparti itu anaknya dari Iya, pelajar iya. kreatif. Jadi pelajar kreatif ini yang ngebawa Bukparti ke Tarakan gitu kan. Atas nama pelajar kreatif membawa Bukparti ke Tarakan. Jadi udah berdiri Bukparti setahun itu ya. program anaknya pelajar kreatif. Oh, tapi sama programnya enggak? Beda? Beda, kalau pelajar kreatif lebih kami ke tour school, edukasi seksual. Kalau Bukpartinya lebih ke literasi Iya, ya? literasi. Iya. Sebelumnya Bukparti ini sudah sering kerja sama Kakak sama orang-orang atau kolaborasi terkait yang sama gitu niche-nya terkait literasi? Oh, sering banget. Tahun lalu kalau nggak enak, atau tahun ini awal tahun itu kami kolaborasi dengan Gramedia. Oh, eventnya apa tuh Kak? Eventnya adalah baca buku di sana bebas, apa saja yang mau dibaca bukunya. Kalau masih diplastikin boleh dibuka, dibaca. Dan spesialnya adalah khusus anggota Tarakan Bukparti dapat spesial diskon 20% Kak untuk beli buku itu. Itu ya event yang paling besarnya ya? Sebenarnya ada dua Kak. Oh, ada dua. Yang keduanya? Yang satunya itu Gramedia, satunya lagi adalah Bank Indonesia. Oh, BI. Iya, nah di BI itu ngapain tuh? Kalau di Bank Indonesia kami rutin biasanya. Jadi sebulan sekali, sebulan sekali? Bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Itu bisa kegiatannya apa tuh? Baca buku di perpustakaannya Bank Indonesia, kalau kakak tahu kan ada tuh Kak. Iya ada.
Biasanya temanya tentang uang, tentang inflasi, CBP. Oh iya, lagi sekarang lagi CBP sih ya. Iya. Nah, untuk kegiatan di BI itu tadi anak-anak kah yang diinikan atau bagaimana? Kalau di BI itu remaja sampai dewasa, Kak. Oh, remaja sampai dewasa. Jadi dari anak-anak sekolah sampai dewasa ikut. Untuk tim Bukparti sendiri berapa orang sih, Kak? Tim Bupati itu sebenarnya Yang volunteernya tuh. Oh, volunteernya. Berarti kumpulan dari orang-orang di pelajar kreatif, Kak. Iya. Oh. Jadi orang-orang di pelajar kreatif yang mau adalah orang-orang Bukparti juga. Adalah orang-orang Bukparti. Tapi ada emang yang dia nggak ikut pelajar kreatif, tapi dia volunteer di Tarakan Bukparti. Oh iya. Kalau itu dia lebih ke anak-anak kayak SMA, terus anak-anak yang emang dia luang di weekend itu aja, tapi kalau ikut pelajar kreatifnya nggak bisa gitu. Nah, Kak, pengalaman Kakak nih ketika ke tempat-tempat, sosor-sosor ke tempat-tempat yang ngajakin anak-anaknya untuk literasi, baca buku dan lain-lain. Itu kesannya gimana sih, Kak? Menarik sekali karena awal ini kan kami sebelum ada Bukparti ini sebenarnya kami udah ke Taman Baroka tuh sering, Kak, dari tahun 2021. Ngapain di sana? Baca buku. Oh, baca buku. Itu kegiatan yang individu ya? Nah, itu kelihatan pelajar kreatif, Kak. Oh, pelajar kreatif awalnya, Kak. Oh, iya. Jadi setiap minggu sekali kami lapak buku di sana. Kenapa kami tertarik? Karena awalnya kami iseng aja nih, Kak. Nyoba. Di Taman Baroka itu kan agak terpencil ya, maksudnya belakang banget kan, Kak. Jadi pengen lihat aja literasinya gimana sih sebenarnya. Setelah kami coba, ternyata menarik, Kak. Banyak yang belum bisa baca. Bahkan anak yang 9 tahun, 10 tahun yang harusnya dia udah kelas 3, udah kelas 4. Harusnya udah lancar kan, Kak, kalau kita orang normalnya. Iya, betul. Belum bisa nih, Kak. Kenal huruf aja belum. Ya ampun. Sekali ditanya. Jadi itu yang menjadikan motivasi ya. Iya, pas ditanya belum sekolah, Kak. Kenapa nggak sekolah? Belum ada uangnya dan segala macam. Lebih ke biaya pasti. Jadi kami tergerak, kita kasih mereka pelajaran gratis aja kali. Jadi setiap minggunya kita setiap minggunya kalian datang ke sana? Iya, sebelum ada Bukparti ya, Kak. Setelah ada Bukparti 2 minggu sekali. Jadi selang-seling. Oh, dia jadi 2 minggunya di Taman Baroka, 2 minggunya di Bukparti. Jadi seminggu Bukparti, seminggu Taman Baroka, seminggu Bukparti gitu-gitu aja. Selang-seling gitu. Selang-seling ya. Nah, untuk Bukparti sendiri dia tuh kegiatannya apa? Bukparti kegiatannya awalnya itu kan ada sesi nih, Kak. Sesi pertama itu baca buku, silent reading namanya. Jadi kita silent reading. Itu bukunya tuh beda-beda tuh setiap orang tuh. Jadi beda-beda orang bawa bukunya, atau kalaupun dia nggak bawa nggak apa-apa, kami nyediain buku. Oh iya. Buku yang terus kedua silent reading itu yang masing-masing. Terus yang kedua nanti setelah 45 menit baca buku masing-masing, diskusi, Kak. Jadi siapa yang mau mendiskusikan bukunya kayak resensi sharing session ya. Sharing session kayak resensi. Siapa yang mau diskusikan bukunya boleh, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi yang mau aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau mau ditukar pikiran bersama, boleh tuh. Nah, nanti dari diskusi itu biasanya tuh muncul program lain, Kak. Kayak misalnya kita diskusi tentang idenya didapat di situ ya. Misalnya kita diskusi tentang apa ya? Kesetaraan gender atau tentang seksual. Nah, biasanya tuh muncul program kayak gimana kita edukasi seksual ya ke sekolah-sekolah. Itu muncul dari diskusi itu. Oh, jadi kegiatannya itu silent reading, kemudian silent session. Iya. Terus di akhir mungkin ada games. Games. Gamesnya mungkin kayak tebak judul buku atau games yang berkaitan dengan literasi lah. Habis itu makan-makan? Iya, makan-makan. Atau pas di sharing sessionnya itu makan-makan bisa juga. Dari awal sebenarnya bisa. Iya. Seberapa efektifnya sih, Kak, Bukparti ini bagi anak-anak yang belum bisa baca nih dari pengalaman Kakak tadi tuh? Kalau efektifnya, nah kalau kami yang menyebutnya, Kak, kami itu membangun kebiasaan sebenarnya. Karena kan kalau per minggu itu kan kita membangun habits ya. Membangun kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu mereka akan cinta nih, Kak, sama membaca. Karena udah kebiasaan. Nah, setelah kami terbiasa untuk ikut, kalau kami datang nih, Kak, padahal datang biasa aja, bukan bawa buku atau mereka antusias ya. Iya, mereka kayak, "Kak, bukunya mana? Kita baca-baca kan hari ini." Kayak, "Maaf ya, Dek, hari ini belum dulu, Kakak nggak bawa buku." Jadi mereka kayak sudah timbul rasa antusiasnya, semangatnya mau cinta belajar untuk ya. baca bukunya itu udah timbul. Nah, dan pas kami nyoba baca, ya walaupun belum signifikan ya, Kak, masih kayak mengeja atau masih kenal huruf dulu. Yang penting mereka mau belajar dan ada ininya kan. Ya itu, karena itu kan yang mau kami bangun kebiasaan, betul. Daripada gadget terus kan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri nih, Kak, literasi anak-anak di Indonesia itu berapa persen sih? Kurang banget, kalau di Indonesia kurang banget. Kalau di Kalimantan Utara dulu ya, Kak. Kalau di Kalimantan Utara dulu tuh tahun berapa ya saya lupa, itu rendah banget. Nah, setelah saya ikut forum literasi bareng Bu
aduh saya lupa namanya. Bu Dharma? Iya, Bu Dharma. Itu beliau bilang kalau literasi di Kalimantan Utara khususnya udah meningkat karena adanya komunitas-komunitas literasi yang ada di Tarakan. Lumayan loh Kak, komunitas literasi Tarakan itu ada 50 lebih mungkin, karena waktu forum kumpul itu banyak banget. Wah, keren banget karena kayak bahkan forum Vespa sekalipun mereka juga ikut menggerakkan literasi Kak. Wah, keren banget ya. Jadi kayak keren banget ditarakan bahu membahunya untuk meningkatkan literasi. Itu merinding keren banget. Keren banget. Iya. Jadi dan alhamdulillahnya dari hasil itu impactnya apa nih bagi anak-anak yang misalnya tidak ada biaya tadi untuk sekolah, itu gimana tuh? Impactnya adalah mereka bisa sedikit nih Kak tahu huruf, setidaknya tahu huruf aja deh Kak. Karena kalau udah mereka tahu huruf kan mereka bisa lanjut ke membaca selanjutnya kan. Terus alhamdulillahnya adalah orang tuanya mendukung Kak. Jadi kalau misalnya kami datang, orang tuanya langsung bilang panggil dulu adekmu masuk gitu, ikut baca gitu-gitu. Jadi semua anggota keluarganya dipanggil untuk ikut baca gitu Kak. Jadi alhamdulillah banget sih. Saking alhamdulillahnya orang tua tadi sudah timbul kesadaran kan bahwa penting banget ternyata membaca, belajar huruf itu penting banget. Kita sadar juga karena mereka belum punya uang yang cukup untuk membiayakan mereka sekolah. Mungkin dengan adanya kami bisa sedikit membantu kali Kak. Mungkin orang tuanya berpikir gitu kali ya. Berarti tujuannya udah dapet ya, di situ goalsnya udah dapet ya. Alhamdulillah bisa meringankan dan membantu mereka-mereka yang tidak bersekolah untuk bisa membaca. Nah, ada nggak event-event di pelosok-pelosok gitu Kak? Dari Book Party sendiri? Kalau di Book Party di bagian Tarakan nih? Di pelosoknya belum Kak, kalau Book Party karena masih baru juga kan Kak. Jadi kami masih menargetkan di kota dulu. Itu pun karena di kota masanya belum sebanyak itu. Jadi kayak 10 orang, 15 orang. Bahkan kalau event tertentu baru banyak kayak 30, 50 di Gramedia itu waktu itu membludak sekali 30 atau 50 orang. Itu anak-anaknya di mana di ini kan? Maksudnya kegiatan anak-anaknya itu diberitahukan di mana? Di Instagram Kak. Oh, di Instagram. Karena kan kalau Book Party kan lebih ke remaja ya. Kalau yang anak-anaknya jadi lebih ke media sosial ya? Media sosial, iya. Jadi kami masih setahun ini masih coba untuk kampanye di media sosial dulu untuk di perkotaannya dulu kan. Nanti yang di pelosoknya belum. Tapi kalau di Tarakan Book Party udah ke pelosok. Udah ke Amal yang di Bidang Latung itu Kak, ada sekolah paling pojok. Yang belum aspal jalannya. Di situ udah, terus di Juwata Laut. Udah juga. Di 03 berapa saya lupa. Pokoknya paling yang dekat lautnya Kak. Oh, Juwata Laut berarti ya kesananya. Juwata Laut, terus di Tanjung Pasir. Dekat lautnya juga, paling pojok kalau itu. Nah, di situ kami edukasi edukasi permainan tradisional. Apa yang kalian bawa kemarin di sana? Permainan apa? Engrang. Bakia, terus apa sih namanya Kak, saya lupa. Apa? Yang kayak biji terus congklak. Apa ya nama? Congklak ya itu. Lupa saya. Terus apa lagi ya waktu itu ya? Sama itu yang bola kasti yang di tahu nggak, bola bekel yang diambil batu itu. Terus juga ada permainan saya nggak tahu namanya apa, tapi dia ditempel terus ada karetnya. Kalau dilempar karetnya terbuka gitu, nanti yang paling jauh kelempar dia yang menang. Intinya permainan yang seru lah ya. Makanya mau buku-buku juga sih kemarin untuk mereka belajar. Dan rata-rata di pelosok itu pada bisa membaca atau nggak bisa membaca? Kalau di pelosok alhamdulillah bisa. Oh, bisa. Tapi yang alhamdulillah di pelosok malah bisa. Yang nggak selancar itu sih kan. Tapi yang penting bisa aja sudah alhamdulillah kan. Betul. Tapi ya itu kalau permainan tradisionalnya belum. Bahkan kami tanyain, tahu ini nggak? Yang congklak itu kan sebenarnya kan umum ya. Di perkotaan sebenarnya udah banyak dijual. Di sana asing nggak bagi mereka. Kalau kita di sini familiar kan. Nah, untuk kegiatan ke anak-anak ini kegiatannya apa aja Kak? Selain membaca, untuk ke anak-anak kegiatannya apa? Kalau anak-anak membaca itu tadi, terus permainan tradisional, edukasi seksual Kak. Oh, diajarkan sudah sejak dini. Kami edukasi seksual kemarin itu di SD di Amal dekat puskesmas. Di Amal di situ, SD situ. Kenapa kami edukasi seksual? Mungkin bagi orang Tarakan masih asing ya Kak. Iya, betul. Itu sensitif biasanya bagi orang-orang. Iya, betul. Bahkan waktu kami minta izin ke sekolah juga agak susah. Pro dan kontra ya. Pro dan kontra kan sensitif ya Kak. Iya, betul. Tapi emang itu harus diajarkan dari awal Kak. Mereka harus tahu bentuk-bentuk pelecehan itu gimana sih. Iya, betul. Bentuk sayang itu gimana, bentuk pelecehan itu gimana, mereka harus tahu. Dan kami juga mengajarkannya lebih ke
ya yang bisa diterima di anak-anak kayak Iya, bagian-bagian yang nggak boleh disentuh, Ya betul. yang tindakan-tindakan yang termasuk pelecehan kayak disentuh itu bagi mereka tuh kan kayak kasih sayang ya kan, disentuh Iya, di bagian sensitif tuh kan bagi mereka mungkin masih kasih sayang, tapi kan itu udah termasuk pelecehan. Iya. Lebih ke edukasinya kan, Iya. edukasinya pencegahannya ya seperti itu gitu. Output yang diharapkan dari kegiatan book party ini. Output yang diharapkan ya itu tadi Kak, mereka biasa habit. Yang pertama mereka bisa membentuk habitsnya untuk cinta dulu kan. Cinta sama bukunya, habit, terus nanti kalau udah terbiasa mereka pasti akan cinta sama Iya, buku kan Kak. betul. Dan pastinya mereka akan lancar membaca kan. Itu goalsnya kan. Goalsnya iya. Karena kan kalau di Tarakan Book Party lebih bukan lancar membacanya sih Kak. Karena itu kan misalnya di anak-anak yang lancar betul. membacanya. Kalau Tarakan Book Party mereka paham bacaannya. Oh, iya. Karena kalau dewasa biasanya mereka baca nih, bisa baca. Iya. Tapi kalau ditanya apa sih yang kamu baca, ya bisa tuh Kak, nggak bisa nggak bisa mengekspresikan. diungkapkan kembali Iya, tuh nggak iya. bisa karena mereka cuma baca aja, Iya. bukan dimaknai bacaannya. Nah kami lebih ke situ literasinya, lebih bisa memaknai bacaannya. Iya. Dengan sharing session itu kan kalau mereka bisa men-sharing bukunya, berarti mereka bisa memaknai. Lebih ke buku. open minded juga Iya, kan. Iya, betul. betul. Ke situ Seru sih, banget. Iya. Luar biasa ya, seru banget nih pembahasan kita di book party nih. Iya. Tapi boleh nggak nih Kak, ada kata-kata gitu, kata-kata hari ini atau Asik. closing statement untuk teman-teman di luar sana? Oke, kalau kata-katanya adalah teman-teman konsisten untuk melakukan apapun itu kegiatan literasi yang teman-teman sukai. Cari komunitas literasi yang mungkin teman-teman minat di sana. Banyak kok kegiatan literasi di Tarakan. Ada kami, ada literasi jalanan, ada lisan, banyak banget komunitas di Tarakan. Teman-teman silakan cari, silakan ikuti. Bentuk habit di sana, nanti dari habit akan jadi kebiasaan dan akan jadi cinta nantinya. Dari cinta itulah bisa meningkatkan literasi teman-teman khususnya di Kota Tarakan. Semangat teman-teman, kami yakin kalian pasti bisa. Wah, keren banget ya dari kakaknya tadi, luar biasa nih penyampaiannya teman-teman. Kita jadi mengulik nih kisah dari book party tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya, boleh tuh nanti kapan-kapan kita main ke book party ya, healing di book party ya teman-teman kalau misalnya mau. Dan yang paling penting adalah literasi tadi menumbuhkan kebiasaan, kemudian dari kebiasaan itu akan menumbuhkan cinta. Nah, dari cinta itu pasti kita akan menjadi bisa. Ya. Mungkin itu saja teman-teman. Inilah dia Tripods, beradab, berdaya, dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Dadah!